Yesus selalu hadir di dalam firman dan juga di dalam Ekaristi. Dan firman yang kita dengar adalah Dia sendiri. Dan Ekaristi yang kita terima adalah Dialah sendiri. Kita menyadari akan kehadiran itu. Namun, kita mungkin boleh juga mahu mengandaikan atau membayangkan sekiranya Yesus hadir dalam keadaan fizikalnya seperti kita manusia, seperti yang dialami oleh para rasul pada zaman ketika Yesus bersama-sama dengan mereka. Kalau kita membayangkan Yesus hadir di tengah-tengah kita seperti itu, seorang manusia berdiri di depan kita, apakah mungkin yang kita akan lakukan jika Dia berdiri di tengah-tengah kita dalam keadaan insaninya, fizikalnya, sebagai seorang manusia seperti kita? Mungkin sebahagiannya bersujud menyembah, datang kepadanya, memegang Dia. Mungkin sebahagiannya datang mau memeluk Dia. Mungkin sebahagiannya juga tidak berani untuk mendekatkan diri. Mungkin itu akan terjadi. Saudara dan saudari yang terkasih, Yesaya, Paulus, dan Petrus. Ada 3 individu yang kita dengar di dalam pewartaan pada minggu ini. Pewartaan yang pertama dari kitab Yesaya. Apakah kata Yesaya? Apabila dia melihat Tuhan yang duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang, dengan hujung jubahnya memenuhi bait suci, dia melihat. Ia berkata, celakalah aku. Aku binasa sebab aku ini seorang yang najis bibir. Dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibirnya. Yesaya mengakui akan kelemahannya sebagai manusia biasa. Dia menyatakan bahwa celakalah aku binasa, seorang najis bibir. Maksudnya dia adalah seorang pendosa. Dia mengatakan dirinya itu adalah seorang yang berdosa. Demikian juga yang kita dengar dalam pewartaan yang kedua daripada surat 1 Paulus. Yang pertama kepada jemaat atau umat di Korintus. Dia juga menyadari bahwa dia adalah orang yang berdosa. Dia sadar akan apa yang telah dilakukannya, menganiaya orang-orang Kristen, menganiaya pengikut-pengikut Yesus. Dan dia tahu bahwa dia itu tidak layak disebut sebagai rasul. Menyadari akan apa yang telah dilakukannya. Karena dia sendiri telah menyatakan di dalam surat ini, saudara dan saudari, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Itu yang dikatakan oleh Paulus. Dan bagaimana pula yang dikatakan oleh Petrus, Simon Petrus di dalam pewartaan Injil. Melihat mukjizat yang terjadi. Setelah semalaman mereka menjalaikan, tidak mendapat apapun, maka Yesus menyuruh mereka untuk menebarkan jala, walaupun dengan penuh berat hati. Dia mengatakan telah semalaman, tetapi karena engkau mengatakan aku akan melakukannya juga. Dan melihat hasil tangkapan yang begitu banyak, Simon bersujud di hadapan Tuhan. Dia mengatakan, pergilah daripadaku, Tuhan.
pergilah dari hadapanku, karena aku ini seorang berdosa. Ketiga-tiga individu yang kita dengar di dalam pewartaan minggu ini, saudara dan saudari, mengungkapkan kelemahan mereka sebagai manusia biasa. Bila mana Tuhan hadir di hadapan mereka, bagaimana dengan kita? Apabila Tuhan, seperti yang telah saya katakan di permulaan perkongsian ataupun homili ini, kalau Tuhan hadir, Yesus hadir secara fisikal di hadapan kita, apakah yang kita akan lakukan? Adakah kita seperti mereka? Tuhan, pergilah karena aku orang berdosa. Ataupun kita datang kepadanya, oh Yesus, aku telah melihat engkau, aku bergembira, aku bersukacita. Mungkin pelbagai reaksi akan terjadi. Apakah mungkin yang kita mau dengar dengan setiap pewartaan yang kita dengar pada hari ini, saudara dan saudari? Saya sendiri adalah orang berdosa, sebab saya adalah manusia biasa. Kita semua jatuh ke dalam dosa, dan kita tahu kelemahan-kelemahan kita itu. Demikian juga yang terjadi kepada setiap tiga orang individu yang kita dengar di dalam pewartaan ini. Tetapi apakah yang telah dilakukan oleh Tuhan kepada mereka? Yesaya mewartakan penyelamatan. Dan pewartaan penyelamatan itu walaupun mendapat tentangan, tetap berjalan. Misteri penyelamatan itu tetap terjadi melalui Yesaya, seorang yang berdosa. Paulus, kita tahu dia menganiaya jemaat Allah. Tetapi misteri penyelamatan terjadi di dalam pribadi Paulus. Dia telah menuliskan banyak surat-surat. Dan rencana Allah terjadi, berjalan. Karena Paulus merelakan dirinya untuk digunakan. Simon Petrus, kita tahu, menyangkal Yesus, meninggalkan Yesus pada saat-saat terakhir sebelum Yesus disalibkan. Aku tidak mengenal dia. Bukankah engkau salah seorang daripada muridnya? Bukan. Petrus menyangkal Yesus. Tetapi apa yang terjadi kepada dia selepas dia menyadari bahwa dirinya akan digunakan Tuhan untuk jalan rangka penyelamatan. Dia menjadi paus yang pertama bagi kita. Dan setelah Yesus bangkit dari kematian dan naik ke surga, Petruslah yang telah memimpin rasul-rasul yang lain untuk mewartakan kebenaran, mewartakan pengampunan dosa, mewartakan penyelamatan. Dan kita melihat, saudara dan saudari, orang-orang ini adalah pendosa. Tetapi digunakan oleh Allah, digunakan oleh Yesus untuk membawa karya penyelamatan. Kita lihat diri kita. Kita adalah berdosa. Saya berdosa. Dan begitu juga dengan kita semua, saudara dan saudari. Kita jatuh di dalam kelemahan dosa kita. Tetapi kita masih mampu untuk memberikan diri kita seperti yang dilakukan oleh ketiga-tiga individu ini untuk rangka keselamatan, jalan penyelamatan untuk sampai ke kerajaan yang dijanjikan, yaitu kerajaan surgawi. Dan mungkin pengalaman hidup kita berbeza-beza. Bagaimana kita jatuh ke dalam dosa juga berbeza-beza. Seperti yang terjadi kepada individu yang kita dengar di dalam pewartaan. Namun, langkah apakah yang kita harus lakukan supaya kita boleh menjadi penjala manusia seperti yang dikatakan oleh Yesus di dalam pewartaan Injil. Mulai saat ini, kamu akan menjadi penjala manusia. Kamu akan menjadi saksi akan kerajaan Allah. Kamu akan menjadi saksi tentang penyelamatan, pengampunan,
dan keselamatan. Adakah kita juga mahu untuk menjadi saksi-saksi, menjadi alat kepada jalan penyelamatan ini? Perkara yang pertama, saudara dan saudari, sudah tentulah kita mahu dikuduskan. Kita mahu dibersihkan daripada dosa kita. Dan melalui pengalaman-pengalaman pahit, pengalaman yang sedih, pengalaman mengecewakan karena dosa, Tuhan mengerjakan sesuatu dari setiap perkara itu untuk kita bangkit semula, menjadi saksi kepada kebenaran pengampunan dosa ini. Sesiapa yang telah diampuni oleh Tuhan akan menjadi sadar bahwa dirinya telah dibersihkan, dirinya telah diselamatkan, dan mahu membawa orang lain juga untuk diselamatkan. Sebab itu, saudara dan saudari yang terkasih, setiap dosa yang terjadi ataupun yang kita lakukan, setiap kelemahan-kelemahan kita, setiap apapun mungkin perkara yang kita lihat sangat hina terjadi di dalam kehidupan kita, lihat bahwa perkara itu akan menjadi batu pemangkin, suatu anjakan bagi kita, suatu tempat untuk loncatan kepada kita, supaya kita menyadari melalui kelemahan ini, melalui jatuhnya saya di dalam dosa, saya akan bangkit dan sadar bahwa Tuhan menggunakan setiap kelemahan-kelemahanku untuk jalan penyelamatan. Jangan menyangka bahwa setiap perkara yang baik sahaja, setiap perkara-perkara yang kudus sahaja yang dilakukan oleh kita sebagai manusia biasa digunakan oleh Tuhan. Tetapi Tuhan itu penuh misteri. Kelemahan kita juga, perkara-perkara tidak baik yang kita lakukan juga akan digunakan Tuhan untuk menyadarkan kita, akan digunakan Tuhan sebagai suatu jalan penyelamatan. Saudara dan saudari, sekiranya Yudas Iskariot tidak menjual Yesus, Yesus tidak akan ditangkap, Yesus tidak akan disalibkan. Dan mungkin kita bertanya, kalau Yesus tidak disalibkan, adakah jalan penyelamatan? Kita melihat, oh, Yudas ini seorang pengkhianat. Tetapi melalui apa yang dilakukan oleh Yudas itu sendiri, Yesus ditangkap, Yesus disalibkan. Dan dia telah menghapus dosa manusia melalui apa yang dilakukan oleh Yudas Iskariot. Jalan penyelamatan, saudara dan saudari, suatu yang penuh misteri. Ada kalanya kita tidak memahaminya. Namun, perkara utama yang kita sadar ialah saya telah melakukan dosa. Dan karena dosa ini, saya sadar bahwa saya perlu diselamatkan. Dan saya akan membawa orang lain untuk diselamatkan. Melalui kesaksian-kesaksian, melalui pekerjaan-pekerjaan yang saya lakukan di dalam kehidupanku. Akhir sekali, saudara dan saudari, lihatlah setiap kelemahan-kelemahan kita itu sebagai pembawa juga kepada jalan penyelamatan. Mungkin sukar kita fahami, tetapi itu juga yang telah terjadi di dalam setiap individu yang kita dengar di dalam pewartaan ini. Kita tanyakan kepada diri kita sendiri, apakah kelemahan-kelemahanku ini yang memampukan untuk digunakan oleh Tuhan dalam rangka penyelamatan itu? Dan mampukah saya keluar dari kelemahan ini dan bersaksi bahwa saya telah jatuh dan sekarang saya diselamatkan? Amin.